Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Musdalifa, Stambo K421200069 kelas D PJKR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungannya. Bagian pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut maupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berupa di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi, penggunaan sumber daya alam dibagi menjadi beberapa, antara lain A. Sumber daya alam materi, B. Sumber daya alam energi, C. Sumber daya alam ruang. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 sebagai berikut, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Keempat, berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui unrenewable resources. Yang ketiga, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk memudahkan pengajiannya. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan. Kedua, pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Yang keempat, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dan baru terasa akhir-akhir ini. Yang pertama, masalah-masalahnya yaitu yang pertama, masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan lain-lain. Keempat, masalah pembiayaan riset dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Kelima, masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar. 5. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Misalnya sebagaimana manusia untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Kadang suatu hari dapat banyak, tetapi di saat lain dapat sedikit. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dengan cara yang beraneka pula. Namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi pengelolaan hidup secara rutin, perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, perencanaan perkiraan dampak lingkungan, dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk atau cara pelestarian lainnya dapat pula kita mengenalnya sebagai cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka marga satwa, tanam nasional, dan taman hutan raya. Yang pertama, cagar budaya.
Yang pertama, alam. Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Yang kedua, cagar budaya. Cagar budaya pun memiliki pengertian yang sama dengan cagar alam, hanya saja yang dilingkungi bukan suatu daerah melainkan suatu hasil kebudayaan manusia seperti sebuah candi dengan daerah sekitarnya. Ketiga, cagar biosfer. Cagar biosfer adalah dapat meliputi suatu daerah yang telah dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Keempat, suaka alam. Suaka alam yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kelima, suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 6. Taman Nasional. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Taman nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Asas pokok pembangunan Taman Nasional adalah merupakan rumusan dari IUCN pada tahun 1969 yang kemudian diterima pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-11 tahun 1972. Adapun asas pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Suatu taman nasional harus relatif cukup luas. Kedua, taman nasional yang harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik flora, fauna, ekosistem maupun gejala alam yang masih utuh dan asli. C. Tidak ada perubahan karena kegiatan eksploitasi dan pemukiman penduduk. D. Kebijaksanaan dan pengelolaan Taman Nasional berada pada departemen yang kompeten dan bertanggung jawab. 5. Memberikan kesempatan kepada pengembangan objek wisata alam sehingga terbuka untuk umum dengan persyaratan khusus untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, bina cinta alam, dan rekreasi. Memperhatikan asas pokok tersebut, Taman Nasional di Indonesia mempunyai beberapa fungsi utama yaitu 1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan. Kedua, melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma alam. C. Menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan latihan. D. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan kebudayaan setempat. E. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.